Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dan Ibu. Perkenalkan, kami dari tim KKN TPM UGM Teman-Teman 2021 akan membawakan materi mengenai pembuatan sabun berbasis minyak kelapa. Nah, sebelum kita mencapai topik mengenai pembuatannya, mungkin kita dapat mengenal terlebih dahulu mengenai minyak kelapa dan sabun. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal minyak kelapa itu apa ya? Nah, kalau berdasarkan SNI atau Standar Nasional Indonesia, minyak kelapa itu merupakan hasil pengepresan kopra yang telah dikeringkan atau hasil ekstraksi dari bungkil kopra. Sedangkan sabun sendiri adalah senyawa natrium atau kalium dengan asam lemak yang digunakan sebagai pembersih dengan menambahkan zat-zat pewangi dan bahan lainnya yang tidak membahayakan kesehatan. Nah, dalam hal ini maka sabun sendiri itu hanya merupakan campuran dari natrium atau kalium yang merupakan sebuah alkali dengan asam lemak yang terdapat dalam minyak kelapa, seperti itu. Selanjutnya adalah untuk kegunaan dari minyak kelapa sendiri, ada terdapat beberapa kegunaan dari minyak kelapa. Pertama adalah sebagai minyak goreng seperti yang biasa digunakan, kemudian sebagai bahan margarin atau mentega putih, kemudian juga untuk hal ini yang ketiga, yaitu untuk komponen pembuatan sabun dalam formulasinya. Nah, untuk selanjutnya sendiri, apa kandungan aktif yang berguna dalam minyak kelapa? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, minyak kelapa itu mempunyai asam lemak. Nah, ya, salah satunya itu asam laurat yang memiliki aktivitas antivirus atau antibakteri sehingga dapat membunuh bakteri atau virus yang berkontak dengan asam lemak tersebut. Nah, kalau begitu tujuannya apa sih untuk pembuatan ini? Nah, pertama untuk karena kondisi COVID-19 yang sedang berlaku saat ini, Badan Kesehatan Dunia menghimbau untuk menjaga kebersihan tangan dan jari. Nah, salah satunya adalah dengan cara cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Kemudian, tujuan pembuatan sabun adalah untuk kebersihan, yaitu membunuh bakteri dan virus, dan juga melembutkan dan menjaga kondisi kulit agar kelembapannya terjaga. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri, dari alatnya saja, alat yang pertama dibutuhkan itu adalah wadah yang mempunyai berbahan apapun seperti gelas atau plastik kecuali aluminium, karena aluminium apabila terkena dengan alkali dari bahan yang kita gunakan akan berakibat dengan karat sehingga dapat berbahaya apabila digunakan. Kemudian untuk pengaduk sendiri itu opsional antara penggunaan dari blender stick atau menggunakan sendok pengaduk. Kalau blender stick kelebihannya mungkin dapat lebih singkat saja waktu pengadukannya, namun jika tidak ada blender stick itu dapat menggunakan sendok pengaduk. Kemudian untuk cetakan sabun sendiri, ukuran cetakan itu disesuaikan dengan kebutuhan sabun yang akan dicetak. Misalkan saya nanti akan membuat kurang lebih sekitar 45-60 gram. Kalau Bapak dan Ibu mungkin ingin memproduksi dengan jumlah yang lebih besar lagi, mungkin dapat disesuaikan. Nah, kemudian untuk alatnya sendiri seperti yang tadi saya telah kasih tahu, yang pertama juga yang tadi saya lupa sebutkan itu adalah cetakan sabun. Karena cetakan ini dapat bervariasi ukurannya dan juga bergantung dari kebutuhan yang akan digunakan. Kemudian yang kedua adalah timbangan, wadah kita butuh 3 buah, kemudian gelas atau wadah ukur dan juga pengaduk. Gelas dan wadah ukur di sini yang perlu saya tekankan adalah tidak harus seperti yang pada digambar. Yang digambarnya adalah contoh yang tersedia saja. Namun apabila Bapak dan Ibu mempunyai gelas ukur seperti yang terdapat di dapur, itu juga diperbolehkan saja. Kemudian yang paling terpenting di sini adalah alat perlindungan diri atau APD, seperti masker dan juga sarung tangan. Karena beberapa bahan dari buatan sabun ini dapat membahayakan kulit, terutama NaOH yang akan digunakan karena dapat mengiritasi kulit, sehingga dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan dalam pembuatannya. Kemudian untuk alat dan bahannya sendiri, bahan utama dari pembuatan sabun itu hanya 2 sebenarnya, yaitu minyak dan juga alkali. Nah, minyak yang digunakan ini dapat beragam, dapat dari minyak kelapa, minyak sawit, minyak jagung, minyak zaitun, dan sebagainya. Dan itu merupakan bahan dasarnya. Kemudian untuk pembuatan sabun itu terdapat 2 jenis ya, sabun cair dan sabun batang. Dan penggunaan alkali ini dapat berbeda tergantung dari kebutuhannya. Pertama, apabila ingin menggunakan sabun batang, maka yang digunakan itu adalah natrium hidroksida atau NaOH. Namun apabila ingin memproduksinya sabun cair, maka Bapak dan Ibu dapat memilih kalium hidroksida atau KOH sebagai alternatif pilihannya. Kemudian ada beberapa tambahan lain yang saya masukkan di sini,
yang berfungsi sebagai tambahan saja. Mungkin Bapak dan Ibu ingin merasakan sabunnya lebih lembut, lebih tahan lama atau lebih berbusa, itu ditambahkan di sini, yaitu seperti asam sitrat, asam stearat, garam atau garam dapur, NaCl, gliserin, kokodea. Kokodea di sini berfungsi sebagai penambah busanya, kemudian juga parfum jika ingin menambah wangi dari sabunnya. Nah, kemudian saya juga jabarkan di sini mengenai fungsi tambahan dari beberapa bahan tersebut, yaitu asam sitrat di sini sebagai pengontrol keasaman sabun. Apabila sabun itu terlalu basah, maka di kulit akan terasa iritasi. Kemudian asam stearat di sini memberikan konsistensi dan kekerasan pada sabun sehingga dapat memperpanjang durasi busa yang dihasilkan. Kemudian gliserin itu sebagai pelembut jika dioleskan pada kulit. Kemudian minyak esensial atau pewangi di sini sebagai memberikan wangi pada sabun saat digunakan. Kemudian kokamindea seperti yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu menambah busa yang dihasilkan, dan juga garam atau NaCl yang berfungsi sebagai pengontrol keasaman juga. Nah, kemudian seperti yang tadi saya jelaskan, komponen utamanya cuma ada 3 sebenarnya di sini, karena NaOH sendiri tidak bisa digunakan seperti itu saja, harus dilarutkan dulu ke dalam air. Kemudian juga ada minyak kelapa. Kemudian komponen tambahannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dapat dilihat di layar. Kemudian dasar dari pembuatannya. Pembuatan dari sabun itu utamanya adalah alkali dan minyak. Bahan tambahan lain itu seperti tadi saya jelaskan tidak harus ditambahkan, namun akan lebih baik jika ada. Nah, dan juga setiap dari alkali dan minyak ini mempunyai perbandingan tertentu ya. Jadi misalkan seperti yang saya telah jelaskan di slide di sini, bahwa seperti minyak jenis 1 yang mengandung asam laurat seperti minyak kelapa dan minyak sawit ini mempunyai perbandingan penggunaan dari NaOH dan minyak sebanyak 1:6. Berarti 1 gram, misalkan 1 gram NaOH ini harus mempunyai 6 gram dari minyak kelapa sawit atau minyak kelapa tersebut. Nah, jika minyak cair seperti minyak jagung dan zaitun, perbandingan NaOH-nya seperti 1:8, yaitu 1 gram NaOH dibandingkan dengan 8 gram minyak jagung atau minyak zaitun. Dan juga seterusnya kepada minyak semi padat seperti minyak sawit dan juga minyak lemak hewan. Nah, untuk formula selanjutnya, formula pembuatan sabun ini yang saya gunakan itu adalah untuk 450 gram atau karena cetakan yang saya gunakan itu kurang lebih memuat sekitar 100 gram mungkin, jadi 100 mg mungkin, jadi ada sekitar 4 sabun yang dapat dihasilkan. Nah, oleh karena itu kita tempat ini 450 gram, maaf bukan 450 mg. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah 185 mg minyak goreng, 25 mg NaOH, 6,5 gram asam stearat, 16 gram asam sitrat, 4 gram NaCl atau garam dapur, kemudian 3 gram kokodea, 12 ml gliserin, dan juga 75 ml air untuk melarutkan dari NaOH-nya sendiri. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Sebenarnya jika dirangkum hanya ada 4 step saja atau 4 langkah saja yang diperlukan. Yang pertama adalah pencampuran bahan pada masing-masing wadah. Yang kedua ada pencampuran dari wadah-wadah tersebut, kemudian diaduk pada tahap ketiga, kemudian penuangan cetakan dan saponifikasi yang terjadi dalam waktu kurang lebih 2-3 minggu. Nah, kemudian dalam wadah pertama ini kita menambahkan minyak kelapa yang diisi sebanyak 185 ml dan juga asam stearat sebanyak 6,5 gram. Kenapa asam stearat ditambahkan di sini? Karena apabila ditambahkan di wadah ketiga atau wadah tambahan, asam stearat tidak akan melarut dan akan lebih ideal jika ditambahkan duluan kepada minyak kelapa. Kemudian pada wadah kedua ini merupakan wadah alkali yang berisi natrium hidroksida sebanyak 25 gram dan juga air sebanyak 70 ml. Dan yang perlu diingat di sini adalah untuk pengambilan dari NaOH sendiri itu jangan sampai menyentuh tangan ya, karena sifatnya sangat iritatif. Jadi kalau misalkan kena tangan dapat berasa gatal atau sakit mungkin di kulitnya. Jadi diusahakan memakai sarung tangan dan juga harap berhati-hati dalam penggunaannya. Nah, kemudian dalam mencampurkan itu air yang telah diambil ini harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam wadah sebelum ditambahkan natrium hidroksida tersebut, karena natrium hidroksida ini dapat juga bereaksi dengan wadah sehingga diusahakan agar dilarutkan terlebih dahulu ke dalam air.
kemudian pada wadah ketiga ini merupakan wadah yang berisi bahan tambahan. Jadi asam sitrat, kokodia, garam atau NaCl dan juga gliserin ini ditimbang maupun diukur dengan menggunakan gelas ukur, kemudian dimasukkan dalam satu wadah dan lalu diaduk sampai cukup larut lah. Mungkin tidak akan sampai larut semua, tapi setidaknya harus cukup larut sehingga saat dicampurkan nanti dapat tidak menggumpal seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah pencampuran dari masing-masing wadah. Pertama adalah pencampuran dari wadah pertama yang berisi asam stearat dan minyak ini dicampurkan terlebih dahulu, dimasukkan NaOH-nya perlahan-lahan sambil diaduk. Nah, kemudian setelah itu ditambahkan kembali wadah ketiga. Setelah diaduk kurang lebih 3-5 menit itu ditambahkan wadah ketiga yang kemudian sambil pelan-pelan diaduk juga sampai kurang lebih pada step selanjutnya ini kurang lebih 15-30 menit kalau misalkan menggunakan pengaduk menggunakan mixer, atau sekitar 30-40 menit jika menggunakan sendok pengaduk seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya pengadukan sendiri ini tidak berpatok pada waktu ya. Namun titik akhir dari pengadukan ini dapat dilihat pada gambar ini, bahwa jika diusapkan sedikit pengaduk itu tidak ke permukaan wadah, bukan ke permukaan wadah, permukaan campuran itu, maka akan terdapat bercak atau mungkin sisa bekas gerakan itu, dan itu merupakan tanda akhir bahwa pembuat pengadukan ini sudah selesai, dan sabun itu campuran sabun ini bisa dimasukkan langsung ke dalam cetakan. Nah, kemudian dituangkan campuran tersebut dalam cetakan, lalu ditunggu sekitar mungkin 3-4 minggu jika ingin benar-benar siap untuk digunakan. Namun apabila 2-3 minggu pun itu sebenarnya tidak masalah. Nah, dari sabun yang telah saya di slide tersebut, sabun yang dihasilkan dapat diberikan pewarna dan atau minyak esensial di akhir sebelum pengadukan selesai. Jadi setelah semua bahan-bahan dicampurkan dan sedang proses diaduk, maka dapat ditambahkan seperti pewangi atau minyak esensial, atau mungkin seperti pengharum seperti itu, mungkin dapat memberikan warna dan juga aroma tambahan. Nah, kemudian hasil akhir yang mungkin Bapak dan Ibu dapat lihat itu bahwa sabun ini memiliki pH yang aman di kulit. Dan bagaimana cara mengetahuinya? Yang pertama adalah dengan apabila digunakan itu tangan yang digunakan setelah mencuci itu tidak gatal atau teriritasi, dan juga sabun tersebut dapat membersihkan tangan dari kotoran ketika digunakan. Nah, untuk penjelasan lebih detail tentang pembuatan sabun ini saya sudah menjelaskan dalam video berikutnya. Nah, berikut merupakan referensi dari beberapa dari yang saya ambil. Mungkin sekian dari materi yang saya bawakan. Terima kasih.